Selamat pagi, salam semuanya. Mari kita bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang dikasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah dikumpulkan, dipertemukan Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi semua yang lain Engkau Tuhan, mengurapi semua yang hadir di sini Tuhan. Biar hati kami penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan dikuatkan, diteguhkan Tuhan, dan kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dengan keadaan sehat. Dan pagi hari ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala
Kami ingin bersorak buat Tuhan. Amin. Kami ingin memuliakan Tuhan. Dan kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya Engkau berkati kami Tuhan. Amin. Engkau berkati kami semua kesehatan dan sukacita Tuhan. Ya. Untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Kita mau memuji Tuhan, tapi nuansa
memberkati kita semua di tempat ini. Puji Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Dari dosa
Selamat duduk Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
indah tinggal dalam rekapan Kristus. Sungguh indah kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat healing, buat hiburan yang selama ini sudah beberapa hari kami nikmati ya Tuhan. Kini kami datang mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat biar semua jemaat yang tidak dapat hadir karena sakit, Engkau berkati, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Buat yang merasa kesusahan, Kau hibur ya Tuhan. Biar mengalami kesesakan, biar Roh Kudus yang mendampingi. Amin. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah hari ini. Kami mau mendengarkan firman, kami mau ngambil bagian yang terbaik ya Tuhan pada ibadah ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami. Turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami. Biar setiap kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya. Kuasa untuk memberkati setiap kami, untuk merobohkan tembok-tembok yang ada di dalam hati kami, yang keras biar disuburkan ya Tuhan, biar dilembutkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita udah liburan, kembali akan bekerja ya. Bekerjanya habis liburannya ya. Tapi ternyata saya lihat masih banyak yang berlibur ya. Mungkin THR-nya belum habis ya, atau apapun juga. Waktu saya datang, saya pertama mengira bakal rame nih ya, bakal banyak yang ucap syukur gitu ya. Oh terima kasih Tuhan. Kan sebelum lebaran, sebelum jauh puasa, kita berdoa ya. Aduh Tuhan, biar bos di pandemi ini turuninlah THR-nya lebih banyak dikit gitu ya. Atau berkati Tuhan nih, kita mau jalan-jalan, mau liburan, udah liburan kok pada ngilang gitu ya. Ini saatnya kita mengucap syukur ke Tuhan bahwa kita bisa kembali berkumpul sama saudara sekalian semua dalam keadaan yang sehat, baik, tak kekurangan apapun juga. Ya otak udah healing dong. Yang nggak liburan aja pura-pura healing, taruh-taruh status saya lihat ya. Walaupun nggak kemana-mana, biar nggak dibilang di rumah aja. Atau yang healing, yang jalan-jalan ini ada yang berpacar baru ya, bergandeng tangan, lari-larian gitu ya. Keren banget saya bilang. Luar biasa deh pokoknya ya. Itu menjadi sesuatu yang nikmat. Nah kini saatnya kita datang mengucap syukur ya, dan janganlah menjadi seperti orang 10 penyakit kusta ya. Tadi saya diingatkan Roh Kudus, kamu pusing-pusing, ada 10 penyakit kusta ya, semua aku sembuhkan, cuma satu yang kembali. Saya percaya cuma Kristus kata paling selatan adalah yang satu orang sembuhkan. Amin. Itu luar biasa. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan mengenai, saya paling suka loh ya, soal iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mau iman kita timbul, punya iman, kita harus sering-seringlah mendengarkan firman Kristus. Saya percaya di sini semua udah jago-jagonya luar biasa. Ya, iman itu tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Begitu juga kita datang ibadah untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Terkadang waktu zaman dulu saya salah kaprah. Waduh, kalau kita ibadah, emang tahu loh, kita bersyukur kepada Tuhan, kita untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kenapa kita milih-milih? Ya, puji-pujiannya kurang enak, kurang gimana gitu. Nggak ada merinding-merindingnya, ke kuburan aja. Ke kuburan juga tidur malam di situ merinding, saya bilang. Terkadang kita lupa, kita datang ibadah untuk menyenangkan kita, benar kan? Padahal kan kita ngerti loh ya, kita ibadah untuk menyenangkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika yang pengkhotbahnya aduh nggak enak katanya, ya enak nggak enak, untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan kita. Ketika pemimpin pujiannya aduh kurang asik nih, pemain musiknya kurang asik, itu namanya untuk menyenangkan kita. Sekali lagi, kita datang ibadah untuk menyenangkan Tuhan. Kita datang, kita punya iman yang disenangkan siapa? Tuhan. Tuhan paling senang lihat anak-anaknya punya iman. Anak-anak youth kemarin
kita habis retret ya, retret ke puncak. Retret ke puncak itu paling enak sama, maaf ya, kalau saya lebih suka sama anak-anak youth, jadi serasa lebih muda gitu ya. Kalau saya pernah, kalau yang ini yang retret, termasuk saya tuh satu keluarga paling muda. Aduh, saya bilang tidak serasa ini, tapi ya seperti itulah harus kita jalani ya, nggak cuma yang ini. Jadi kita tahu di lapisannya, kalau yang umur sekian dari mana, umur sekian dari mana. Kalau yang muda kita merasa muda, benar ya Pak Andre ya? Luar biasa. Nah, iman, saya lihat punya anak-anak youth itu punya iman luar biasa. Di masa-masa pandemi mereka sudah ngumpulin uang. Dari kapan ya kira-kira? Sharon, kira-kira dari kapan tuh Sharon? 2 tahun ada gak? Hah? Ada ya Pak ya? Kira-kira 2 tahun loh. Menanti-nantikan si Omikron itu, yang namanya si COVID itu, COVID itu supaya pergi. Ya, mereka ngumpulin uang. Mereka punya semangat karena dari mana? Ya, dari Pak Kim bilang, yuk ngumpulin uang. Kita nanti kalau ini, saya bilang ya, saya sempat khawatir. Saya bilang, aduh nih, yuk tester kita kasih janji-janji loh anak-anak. Padahal yuknya belum pergi-pergi loh. Akhirnya udah ngumpulin uang udah setahun, masih ada COVID juga, nggak bisa berangkat juga. Ya udah beli sweater, katanya. Iya, uangnya dipakai buat beli sweater. Terus ayo semangat lagi anak-anak, kumpulin uang lagi. Iya, kumpulin uang lagi. Saya lagi kalau habis ibadah ini, saya anak-anak semangat loh. Saya bilang itu namanya iman, ya. Karena apa? Karena mendengar dari pemimpinnya bahwa akan ada retret. Begitu juga dengan iman. Iman kita bisa timbul bagaimana? Dari mendengar juga. Mendengar akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Ketika kita hidup dari terus mendengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan, iman itu akan tumbuh. Begitu juga dengan anak-anak youth. Akhirnya mereka senang sekali ketika ada keputusan, kita dadakan langsung buru-buru survei. Udah retret, udah nyampe sono, pada nggak mau pulang. Ya. Kemarin kita rencana hari Sabtu mundur lagi pulangnya. Ternyata busnya nggak ada, jadi nggak jadi. Padahal komandan udah oke, katanya udah siap mengeluarkan dompet gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, nikmatilah. Mungkin nanti lain kali kita bisa jalan-jalan lagi. Nah, iman yang menyenangkan Tuhan itu adalah yang menghasilkan buah. Kalau di Alkitab ada dikatakan seumpama penabur. Ada yang menabur, kita baca aja deh. Matius 13. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, saya percaya nih, jemaat di sini, Lubis Berkat Kapolres Bandar Selatan, ini yang nomor 8, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Aminnya cuma 1. Saya ulangi lagi deh, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba lihat kiri kanannya, telinganya ada yang nggak ada kan? Saya juga teks saya sendiri. Lengkap saudara. Lengkap kan? Kiri kanan ada 2. Yuni nggak ketinggalan kan? Ya, semua kita lengkap. Alkitab bilang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Alkitab itu terkadang kelihatannya suka ngatur-ngatur hidup kita. Tapi percayalah semuanya itu untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Tuhan nggak mau supaya kita jatuh.
Ya, sebagai seorang bapak yang baik, yang mungkin akan membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Waktu saudara punya bayi, nanti saudara Robi, Mania punya bayi, waktu anaknya belajar jalan, yang panik siapa? Apakah saudara pernah melihat saudara punya anak waktu dia berjalan berlari-lari dia panik? Enggak. Yang panik bapak mamanya deg-degan, takut jatuh. Benar nggak? Ya, yang nggak punya ini bingung, belum punya lah. Orang tua masih jomblo, pacaran belum dong, katanya punya anak. Tapi setiap orang tua pasti akan jaga anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Dia akan pantau saudara dan saya, apa yang kita lakukan, mau yang terbaik buat semua kita. Amin. Nah, kembali ke firman Tuhan. Ayat 4. Itu ayat 4 itu coba bisa ayat 4 yang tepat. Matius 13 ayat 4. Nah, yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakainya sampai habis. Artinya begitu pendeta, begitu Pak Endi ucapin berkat, amin, baru keluar depan udah hilang. Karena di jalan nggak sempat tumbuh itu firman. Cuma sekedar tahu, ada yang bilang masuk kiri, keluar kanan. Yang kedua, ayat selanjutnya kelima. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, tapi ada. Ya. Setiap benih, kalau ada tanah aja sedikit, dia akan tumbuh. Nah, lalu dikatakan, lalu benih itu pun segera tumbuh. Keren loh. Begitu dengan firman, langsung imannya tumbuh. Ya kan? Karena tanahnya tipis. Tapi ujung-ujungnya, begitu ayat 6 dibilang, mati juga. Ayat 6, ketika sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Tidak berakar. Ayat apa? Yang ke-7, semuanya mati juga. Ayat ke-8, nah ini bagian kita, bagian saudara dan saya. Saya berdoa biar kita semua menjadi tanah-tanah yang subur. Ketika benih firman diberitakan, jatuh ke dalam hati-hati kita, menjadi tanah yang baik. Ya, sebagian jadi tanah yang baik lalu berbuah. Iman itu harus berbuah. Kalau nggak berbuah, kurang baik namanya. Yang berbuah itu ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa bedanya? Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Ketika setiap orang datang ke gereja, nggak di gereja sini, ya, di dalam gereja itu orang terkadang duduk berbaris 4 orang teman sekawan. Kadang sebelum yang satu belum datang, ditekin dulu tempatnya. Ya. Datang satu baris. Tapi bisa ada yang satu itu merupakan tanah, yang bukan tanah, yang di pinggir jalan. Ada yang berbatu-batu, ada yang di semak duri. Kenapa seperti itu? Semua sama anak-anak Tuhan, sama-sama udah dibaptis. Di tanah yang baik aja ada yang dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya percaya saudara dan saya ada yang 100 kali lipat. Amin. Amin. Nah, ketika iman kita bisa bertumbuh dengan baik, iman kita akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Saya percaya waktu saudara keluar dari gereja ini menjadi orang yang berbeda, yang luar biasa, yang diberkati. Bahkan dia berbuah. Iman yang berbuah bisa jadi berkat buat banyak orang. Ketika dia pulang ke rumah, dia akan jadi berkat buat orang di rumah. Ketika dia berkumpul bersama teman-temannya, dia akan jadi berkat buat teman-temannya. Amin. Nah, ketika besok dia kembali ke kantor, dia akan bersinar, akan menjadi terang di dalam kantornya. Walaupun seisi kantor dikatakan gelap, tapi ketika satu ada yang terang, saudara boleh lihat segelap apapun ruangan, sebesar apapun ruangan,
ketika ada satu buah lilin masuk ke dalam, itu akan berbeda, akan menjadi terang. Amin. Saya percaya saudara-saudara saya adalah lilin-lilin itu yang imannya bertumbuh 100 kali lipat. Amin. Nah, bagaimana bisa menjadi 100 kali lipat? Kita lihat dulu kembali lagi ke ayat Markus 13 ayat 19. Markus 13 ayat 19 ini adalah penjelasan dari mengenai perumpamaan ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak Matius 13 ayat 19, penjelasan yang tadi. Kepada siapa orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kenapa bisa hilang? Alkitab katakan itu dirampas. Kenapa bisa dirampas? Karena nggak dijaga. Benar nggak? Ketika orang jalan di depan barengan, dia bawa handphone, petang-peteng, dia bawa dengan cueknya, itu bisa dirampas ya? Bisa dirampas karena dia nggak jaga dengan baik handphone dan tasnya itu. Begitu juga dengan firman yang ditampilkan di dalam hati kita. Ketika kita nggak jaga, itu bisa dirampas. Jaganya gimana? Jaganya gimana? Alkitab katakan yang mendengar firman tentang kerajaan surga, orang tidak mengerti. Supaya bisa dijaga, bisa masuk ke dalam otak, kita harus coba ngerti. Kalau baca firman Tuhan, makanya saudara perhatikan, kalau saya baca firman Tuhan, kayak mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan dimanapun, saya pasti bilang saya minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kalau nggak dikasih Tuhan, pengertian itu nggak bisa tutup, saudara. Ketika saudara percaya, saudara berdoa, walaupun siapapun yang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, di tempat duduk saudara berdoa, Tuhan akan minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Ketika firman Tuhan diberitakan, ada sesuatu yang terbuka, walaupun nggak dibukakan sama hambanya, itu akan dibuka. Saya sering dituntun Roh Kudus, kamu lihat perikop sebelumnya, kamu lihat ayat di atas, kamu lihat ayat ke bawah. Nah ini cerita bicara soal ini sering banget saya bukannya stres, bukannya stres, tapi memang ada tuntunan Tuhan. Dari hal yang kita nggak ngerti, pokoknya soal pribadi, soal firman Tuhan, percayalah. Saudara berdoa sama Tuhan, minta liburan, minta gaji naik, minta pemulihan, itu butuh waktu. Tapi ketika saudara minta pengertian dari Tuhan soal firman Tuhan, itulah saat itu datang. Roh Kudus akan mendampingi saudara dan saya, akan memberitahu supaya apa? Anaknya nggak tersesat, supaya nggak dirampas sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kita harus ngerti, minta pengertian sama Tuhan. Kalau saudara beli sesuatu, beli alat elektronik, handphone, ada yang namanya manual book, bener gak? Ya, mau beli apa? Alat elektronik segala macam, televisi, pasti kita cari apa? Manual book, buat bisa mengoperasionalkannya. Sama kayak iman juga saudara. Ya, ketika firman itu ditabur, sebetulnya ada manual book yang harus kita baca, yaitu Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti akan rahasia-rahasia firman Tuhan? Memang setiap kali kita nyanyi, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Janji apa? Orang kalau pacaran aja, ya, mania waktu pacaran, Robi pernah kasih janji kan? Pernah dong. Masa nggak pernah? Pernah, nanti begini-begini ya. Nanti kalau kita berumah tangga, nanti kita punya anak sekian, nanti saya, kalau misalkan ada orang lain, orang aja saya lihatin di televisi. Ada yang misalkan demennya mabuk, main judi atau apa. Waktu pacaran dia janji loh, ya. Saya janji deh, nanti saya tinggalin semuanya. Ya. Nah itu bagaimana caranya janji? Apakah bisa dia tepati atau enggak? Di firman Tuhan, kalau Tuhan udah janji, pasti ditepati. Amin. Kalau kita punya iman, yes Tuhan, waktu baca firman Tuhan, amin. Makanya kalau ada hamba Tuhan berdiri di sini, ada sesuatu
membuatkan yang baik, katakan amin. Tapi kalau sesuatu yang nggak buruk, diemin aja, diem aja, jangan ambil pusing. Kalau saya orang gitu. Ada orang-orang yang berpikir kalau misalkan seseorang berkata sesuatu, dimasukin ke dalam otak, langsung masuk ke jiwa, dicuekin aja. Saya sering menasihati orang, jangan diambil pikir, jangan pusing. Ya, anggap aja itu angin lalu, anggap aja itu burung pipit dimakan biawak. Ya. Udah dimakan, udah lewat. Apalagi sekarang planet sudah sejajar. Gak ngerti kan? Yang mengerti-mengertilah, yang gak ngerti tanya yang ngerti. Nah, kenapa segala sesuatu kita butuh manual? Waktu dulu saya berpikir kalau kita datang ibadah mengucap syukur hari Minggu udah cukup. Tapi ternyata saudara, ibadah yang sesungguhnya kita ada di luar. Waktu kita kerja, bisakah kita mengerjakannya dengan baik? Karena itu artinya kita mempraktekkan firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak, walaupun itu tidak enak saudara. Ya kan? Nah, akhirnya saya ngerti, waktu kita ibadah itu adalah pertemuan. Nah, kita bilang itu pertemuan ibadah, di mana kita berkumpul teman-teman seiman untuk saling menguatkan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, untuk mempraktekkannya itu harus di luar. Cuma Tuhan, Roh Kudus sama kita yang tahu. Saya nggak tahu apa yang saudara buat di luar. Saya nggak tahu apa yang saudara buat di rumah. Apakah di rumah akan menjadi baik-baik saja? Apakah saudara menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pasangan yang baik, menjadi karyawan yang baik, yang tunduk sama atasannya? Nggak ada yang tahu selain kita. Praktek firman Tuhan adalah dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu libur. Hari Minggu kita datang ke pertemuan ibadah. Kita ucap syukur, kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita sudah lakukan selama dari Senin sampai hari Sabtu. Dan kita berdoa untuk harapan-harapan kita di hari Senin sampai hari Sabtu ke depan. Amin. Nah, itulah yang sesungguhnya. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, orang tuh menerimanya dengan gembira. Setiap orang katakan, oh dikatakan janji-janji Tuhan, yes, amin. Dikatakan akan keuangan diberkati, waduh senang. Dikatakan akan jatuh jodoh, oh senangnya luar biasa. Tuh kan, yang mengharapkan jodoh kelihatan tampangnya langsung senyum-senyum. Ayat 21. Tetapi Alkitab katakan ia tidak berakar. Kenapa dikatakan yang perumpamaan ini masih bisa mati juga? Dia bisa mati imannya karena tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Saya berdoa kita nggak ada yang seperti ini. Apabila ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di sini dikatakan cepat matinya. Kenapa hanya bertahan sebentar? Kenapa iman orang ini bisa hanya bertahan sebentar? Karena cuma mengandalkan perasaan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, terima firman, mengandalkan perasaan. Oh, firmannya ini banyak tegurnya, nggak enak. Saya nggak mau dengerin. Merasa sok pintar. Siapapun yang memberitakan firman, baik dia MTH, STH, gitu ya, atau siapapun evangelis atau siapapun juga, terkadang Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menyadarkan saudara dan saya. Kita harus terima itu semua. Yang untung siapa? Yang untung kita nantinya. Karena apa? Imannya bisa berakar, dia bisa bertumbuh. Supaya bisa berakar, itu harus tahan prosesnya. Seringkali orang membawakan, saya paling ingat cerita soal pohon kurma. Pohon kurma hidupnya di daerah yang luar biasa ekstrim. Tapi kenapa dia bisa bertumbuh dan kuat? Nggak mudah mati. Karena pohon kurma waktu ditanam
bijinya itu ditaruh, masukin ke dalam ke dalam tanah, terus ditaruh batu yang gede. Selama 5 tahun kurang lebih dia nggak akan bertumbuh ke atas. Beda sama toge. Toge dikapas saja 3 hari mulai tumbuh kecambah gitu ya, cepat. Tapi kalau kurma dia akan masuk ke dalam 5 tahun, dia berakar sini sana sini sana sini sana sampai Kenapa itu ditaruh batu? Karena pohon kurma yang baik akan menggeser batu itu. Dia akan tumbuh naik ke atas sampai batunya bergeser. Itu yang dinamakan berakar. Dia akan berakar ke bawah sampai mencari sumber air. Kurang lebih butuh 5 tahun. Ketika dia sudah sampai bawah, pohon ini bisa memastikan dia punya sumber kehidupan yang luar biasa, yang bisa hidupi pohon ini. Walaupun panas terik luar biasa, walaupun kena badai, dia nggak akan tumbang. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau firman itu berakar di dalam hati kita, pasti kuat. Prosesnya itu beda-beda. Mungkin ada yang butuh cepat, ada yang butuh lama, ada yang prosesnya sampai jungkir balik. Kalau kita lihat yang namanya Maria Ibu Yesus, sampai sekarang jadi orang paling terkenal. Di saudara-saudara kita yang Katolik ada yang namanya Salam Maria, ya kan? Sampai berdoa terus pakai nama Maria. Kenapa prosesnya bisa itu? Itu prosesnya mudah kan? Prosesnya nggak mudah. Saudara bisa bayangkan, ketika malaikat menghampiri Maria, dia berkata, engkau akan mengandung dari benih Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan yang single ketika suatu saat bahkan Yesus datang ke hadapan saudara, dikatakan seperti ini, apa bisa terima begitu? Yang keren Maria bilang, aku ini hamba, aku ini hanya hamba, terjadilah sesuai kehendakmu. Dia berserah. Waktu dia berkata sama pasangannya Yusuf, saudara bayangkan gimana caranya seorang wanita mengatakan kepada pacarnya kalau dia mengandung. Cowoknya pasti nanya nggak? Abang, nggak apa-apa. Kalau yang gitu ya, saya bawa ke sumber waras lu. Gila lu. Kalau bilang nggak apa-apa, lu pasti gila. Pasti cowoknya, wah, ya. Siapa yang Roh Kudus? Orang Medan kah? Orang Aceh? Orang apa? Bawa ke sini. Gue tantang tinggi. Itu nggak mudah. Waktu dia harus berkata ke calon mertuanya lihat atas dan bawah. Maria, saya nggak nyangka lu. Rok kamu panjang, rambut kamu panjang, alis mata panjang, bulu hidung juga panjang, gitu ya. Tapi kelakuan kamu itu luar biasa. Sama waktu bilang orang tuanya sendiri, Maria waktu berhadap kepada papa mamanya, dia bilang dia hamil. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana cara dia hidup. Sedangkan kita bilang kalau zaman dulu itu orang yang kalau hamil diapain? Dirajam sampai mati. Prosesnya itu luar biasa. Sampai sesuatu yang ajaib dan sukar terjadi. Terkadang kita nggak suka proses. Kalau saudara perhatikan udah berapa kali hamba Tuhan juga cerita, Bapak Gembala juga cerita, senangi proses. Terus hamba lain juga bilang proses. Hari ini bicara soal proses. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi satu hal yang pasti, saudara dan saya akan lewati proses ini. Ketika kita alami proses itu, yang saudara harus perlu ingat, punyalah iman yang tangguh. Ketika semuanya terjadi, ketika kita lewati proses itu, maka itu akan berakar. Akar itu akan menjadi semakin kuat, semakin kuat. Amin. Nah, jadi jangan kita lihat orang udah enaknya. Jangan kita lihat gereja-gereja besar udah enaknya. Semua ada yang namanya proses. Kayak kemarin di retret saya cerita proses mengenai taat dan setia.
Apakah kita sudah taat dan setia kepada pemimpin kita? Apakah kita kalau ditegur langsung ngambek? Apakah kita langsung begitu dia langsung berontak? Karena menurut saya itu paling baik. Saya nggak memikirkan keuntungan. Terimalah proses itu. Selama saudara dan saya ada di tempat ini, Bapak Gembala adalah otoritas tertinggi, utusan Tuhan buat saudara dan saya. Suka nggak suka, kita harus tunduk sama peraturan. Kita harus terima. Jangan ngerasa kita merasa hebat, lebih hebat, kita mulai ngatur. Hati-hatilah saudara. Kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, dari mentor kemarin. Taat dan setia. Itu namanya proses supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan. Amin. Yang ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa bisa mati? Karena adanya tipu daya dan kekhawatiran. Dunia ini banyak tipu daya. Ya, minggu lalu saya ke Pancoran. Jangan lupa saya minggu lalu saya makan di mana ya? Saya ke Pancoran, apa ada yang apa 6 tuh ya? Oh iya, petak 6. Saya petak umpet saya ingat. Saya petak umpet kan petak umpet kok ya? Bukan petak umpet apa ya? Petak apa ya? Oh, petak 9, petak 6. Ya, begitu ke petak 6. Sebelumnya saya rencananya sih mau ngopi di Taki gitu ya. Tutup. Begitu ngopi di situ, ngopi tempat lain, terus duduk-duduk lah kita ya sama anak-anak itu ya sambil ya. Oke. Nah, kita duduk-duduk. Yang di situ cincinya waktu kita ngopi sama makan. Katanya hati-hati lu, katanya. Soalnya ada yang belakang buka-buka tas. Banyak copetnya katanya. Copetnya ini loh, keren-keren katanya. Kelihatannya menipu tampangnya. Di sini mah copetnya nggak yang tampangnya serem-serem gitu, gondrong-gondrong udah. Begitu juga dengan hidup ini saudara. Udah nggak zamannya lagi setan itu seperti apa ya namanya, sundel bolong, kuntilanak, wewe gombel, apa segala macam. Munculnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Percayalah. Walaupun tampaknya nggak ganteng-ganteng, kemasannya baik, kelihatannya baik. Itu yang namanya tipu daya di dalam dunia ini. Kita harus hati-hati. Karena kalau enggak, itu semua bisa apa? Bisa dicuri. Akhirnya iman kita mati. Ujung-ujungnya mati juga. Kalau kita kurang tertib. Ya kan, kita harus tertib. Yang dikatakan lagi, selain tipu daya, yang bisa ini lagi, namanya kekayaan. Hati-hati sama kekayaan. Kaya, menjadi kaya bukan sebuah dosa. Siapa yang menjadi kaya? Saya angkat tangan. Ya, saya nggak tahu pada mau jadi kaya apa enggak, tapi yang pasti saya pengen kaya, gitu ya. Bukannya pengen kaya yang bagaimana. Tuhan memberkati saudara dan saya supaya hidup berkelimpahan, jadi berkat buat banyak orang. Awal mulanya kita menerima sesuatu, benar ya? Saya ngajarin anak youth kemarin di grup 4 gak ada yang datang nih ya. Grup 4 gak ada yang datang. Nah, yang kamu gak boleh lupa dalam hidup, ketika kita terima sesuatu, kita bilang apa? Terima kasih kan? Kita terima, tapi harus ngapain? Harus ngasih. Banyak orang lupa ya. Kita cuma terima doang, tapi kita ngomong terima kasih. Kenapa itu kata-kata bisa terima kasih? Karena itu supaya kita, selain kita terima, kita juga ngasih. Jangan lupa ya. Terima, jangan masuk doang, udah diem. Saya waktu dalam terima berkat, saya pasti berdoa, terima kasih Tuhan, saya berkati orang yang memberkati saya, gitu ya. Di masa pandemi ini,
Tuhan nunjukin, Tuhan show off benar-benar jor-joran di dalam hidup saya. Suatu saat saya akan cerita, saudara akan kaget semua bagaimana saya bisa hidup sampai saat ini. Kita berdua gak kerja, tapi hidup jauh sangat enak ya, suatu saat. Nah, ketika kita terima, kita berterima kasih. Kekayaan itu ingin kaya yang gak boleh, hati-hati. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ketika kita terima berkat Tuhan, kita ucap syukur, kita terima kasih. Saya selalu praktekkan firman yang saya bagikan. Saya pisah yang mana saya jadikan benih, yang mana saya jadikan roti. Yang roti saya makan dan saya beri makan keluarga saya. Yang benih ini harus ditabur supaya jadi suatu saat saya bisa nabur lagi. Saya bisa menuai lagi. Dan itu tidak pernah habis di dalam hidup kita, saudara. Jangan ketika kita terima berkat, saudara anggap itu semuanya roti, saudara makan semua sampai habis. Gak ada yang jadi benih. Suatu saat saudara habis, gak bisa lagi menuai. Ketika kita gak bisa menuai, gimana caranya? Ada satu cerita. Saudara minta sama Tuhan. Di Alkitab bilang, kalau saudara gak punya benih, mintalah sama Tuhan yang mempunyai benih. Tapi jangan lupa, saudara harus komit. Saya pernah lakukan, saya gak punya benih sama sekali Tuhan. Saya dengar firman Tuhan, harus ada benih dalam hidup. Saya minta benih, dapat tuh benih itu. Gak tahu dari mana bisa dapat. Itu yang saya tabur jadi benih. Akhirnya dia suatu saat dia akan bertumbuh, ya kan? Yang namanya saudara nabur benih, saudara nanam apapun pasti tumbuh. Apalagi ketika itu adalah di ladangnya Tuhan, itu luar biasa tumbuhnya, saudara. Ya, bunganya lebih dari bank manapun juga, Bank Ali, Bank Emon, Bank apa semua jauh lebih gede. Ya, nah, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada dalam dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, ini untuk melanjuti ke yang tadi. Di dalam hidup kita selalu kalah sama keinginan daging. Benih itu bisa kalah. Yang benih firman itu bisa kalah sama keinginan daging. Nah, keinginan daging itu adalah yang di dalam dunia ini adalah keinginan daging, mata. Siapa sih yang gak kepengen hidup enak? Begitu melihat tetangga punya ini, aku kepengen. Saya selalu ajarkan anak-anak saya, cukupkan dengan apa yang ada. Bersyukurlah. Memang ada beberapa barang yang saya rencana beli, saya minta sama Tuhan. Saya bilang selama barang itu belum ada, bersyukurlah, gunakan yang lama. Suatu saat pasti Tuhan kasih. Ada yang namanya keinginan mata serta keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan dikatakan, bukan berasal dari Bapa. Kalau bukan yang berasal dari Bapa, itu akan menjadi fana, akan sebentar hilang. Saya juga ajarkan anak-anak saya, kalian gak usah pusing. Kebetulan memang anak saya agak pelit sebetulnya ya. Mereka gak memikirkan apa yang mereka pakai merek apa. Saya tanamkan itu karena saya lihat banyak anak-anak muda, mereka suka stres gak punya sesuatu yang bermerek. Saya aja pakai kaos sering gak ada mereknya, gitu. Saya juga bingung tuh merek apa ya, gitu ya. Yang ada mereknya, ya jangan mau ada mereknya, CP3, gitu. Saya kemarin mereka pakai barang cuma CP3, nggak mengurangi status saya, itu istilahnya. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu jangan mau tertipu dengan barang. Kalau kamu punya teman-teman menghargai kamu karena kamu memakai barang-barang bermerek, itu jangan senang. Sebetulnya bukan orangnya yang dihargai, bajunya atau pakaiannya. Ya anak-anak muda, jangan senang kalau punya teman menghargai kalian, mendekati kalian karena apa yang kalian pakai. Karena waktu kalian nggak pakai itu, orangnya nggak dianggap, yang dianggap cuma barangnya.
Pandai-pandailah mencari teman. Ayat berikut 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita melakukan apa yang maunya Tuhan, iman kita akan terus tumbuh, Banyak orang sekali lagi ingin kaya, itu hati-hati. Menjadi kaya itu takdir namanya. Setiap orang pengen jadi kaya, bener ya? Saya juga pengen jadi kaya. Pagem pengen jadi kaya, pengen punya BMW orange, ya. Nah, tapi saya percaya, ya. Suatu saat Bapak Gembala punya BMW orange. Ya. Kenapa? Biji mata Tuhan. Karena saya merasakan ketika kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, apa yang kita mau Tuhan kasih. Saya sering banget di dalam hidup saya punya uang buat beli itu barang. Tapi Tuhan bilang, simpan uang, aku bayarin. Saya nggak kerja, nggak apa. Ketika mau lebaran kemarin, waktu doa saya iseng loh. Bisa kepikiran, semua orang punya THR ya. Saya bilang, Tuhan, selama hidup saya nggak pernah dapat THR. Karena saya nggak pernah pinjam uang. Ya. Kepengen Tuhan dapat THR. Dapat tuh. Tanggal 28 saya dapat THR, ada masuk ke rekening saya. Luar biasa. Kok bengong? Ya, kalau orang bekerja dapat THR biasa, saya bilang sama istri saya, Pak, gitu ya. Sebetulnya saya nggak mau ngomong dulu, saya bilang, tapi saya mulut nggak tahan, saya ceritain. Saya takut itu salah transfer orang ya. Saya bilang, waktu malam saya cuma butuh 2 malam. Saya juga bukan doa gimana-mana, saya cuma ngobrol sama Tuhan. Tuhan, bahkan semua orang dapat THR. Saya ngeluarin THR, tapi saya nggak pernah loh Tuhan dapat THR. Pengen deh Tuhan dapat THR. Itu doang saya ngomong. Nggak pakai puasa, nggak pakai nyembah-nyembah, enggak. Cuma doa di waktu malam. Di hati nggak berani berharap dapat THR. Loh saya nggak kerja. Begitu saya melihat tanggal 28, ada sejumlah uang masuk. Itu THR namanya. Seumur hidup saya baru terima sekali THR. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Itu yang namanya apapun yang saya belum pernah lihat, gak pernah saya dengar, Tuhan sudah menyediakan buat saudara saya. Makanya saya bisa pastikan hari ini, kalau Bapak Gembala punya BMW, biji mata Tuhan akan diperhatikan Tuhan. Karena saya aja yang bukan siapa-siapa bisa terima semua kebaikan Tuhan. Ketika saya mau beli sesuatu, Tuhan bilang simpan uang kamu. Itu senang banget saudara. Makanya saya sedikit-sedikit ada tabungan. Dari apa? Dari setiap apa yang mau saya belanjakan, Tuhan bilang aku bayarin. Aku bayarin. Enak. Nah, ketika kita ingin kaya, saya bagikan sesuatu. Saya pernah lakukan ini saudara. Dan ini sesuatu yang salah dan fatal dalam hidup saya. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 9-10. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tapi mereka yang ingin kaya, tuh, jadi kaya, itu namanya takdir, berkat Tuhan. Dan saya percaya ingin kaya, sesuatu yang ingin, sampai inginnya itu menghalalkan segala cara dan menjauhi Tuhan. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta sama pacar itu harus, jangan cinta uang. Karena Alkitab bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa yang maksud saya pernah alami ini? Beberapa tahun lalu
sekitar 10 tahun lalu saudara tahu saya pernah jualan baju dari stand ke stand, cuma sekedar basar. Akhirnya setelah ngumpulin uang, saya sewa toko, gitu ya. Terus saya cari joinan, dapat joinan, sewa toko. Buka toko satu, toko baju fashion perempuan. Buka satu, terkumpul, buka dua, sampai akhirnya kita punya 6 toko. 6 toko baju, lumayan penghasilannya, gitu ya. Import langsung dari Cina, dari Bangkok, berangkat ke sana, belanja, bawa pulang, itu untungnya gede. Ya. Nah, bagaimana yang dikatakan firman Tuhan, akar dari kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, berbagai orang menyimpang dari iman. Karena sayang sama toko, kan kita tahu dong, saya punya di ITC 4 di ITC Mangga 2 di ITC Cempaka Mas. Kalau jualan toko baju namanya hari apa? Hari Minggu ya. Apalagi kalau mau Imlek, kalau di Cempaka Mas kalau mau Lebaran itu ramai banget. Saya pernah jatuh dalam hal ini karena memburu uang, menyimpang dari iman. Harusnya saya ibadah. Saat itu berkali-kali saya nggak datang ke gereja, nggak datang ke gereja sini, tapi saya tetap ibadah. Artinya gini, saya nggak ke gereja sini, saya ke gereja lain yang ibadahnya pagi, supaya siang saya bisa toko. Kalau di sini kan lama, apalagi kalau zaman dulu, waktu sekarang kan kalau baik bablasan selesai jam 1. Toko rame, nggak tenang. SPG kadang-kadang nelfon, kadang-kadang bisa mengganggu. Jadi saya cari ibadah yang pagi. Tetap ibadah nggak? Tetap ibadah. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap kasih kolektor, tetap. Tapi menurut saya ada yang salah. Itu namanya nggak taat dan setia. Itu sama namanya saya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena bukan berasal dari Tuhan. Saya katakan karena Tuhan cinta sama kita satu keluarga. Akhirnya 6-6-nya tutup. Makanya kenapa saya bisa ajar saudara, utamakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya selalu begitu, kalau dapat firman Tuhan, waktu saya beritakan, itu saya hidupi dalam firman dalam hidup saya. Mulai sedikit-sedikit Tuhan berkati, berubah. Burung di udara dipelihara sama Tuhan. Masakan kita lebih buruk dari burung-burung yang lain. Ya. Itu yang saudara harus ingat-ingat ya. Jangan jadi orang yang cinta uang. Kaya itu adalah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Ketika kita kaya, kita jadi berkat buat orang. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Orang kita mau berkatin orang nggak cukup. Sini saya doain. Tapi kan kita terkadang butuh ngasih uang. Kita butuh beliin dia makanan, butuh belikan sesuatu. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita nggak punya uang itu? Tapi dengan cara yang salah, dulu pernah saya lakukan. Saya berkelit di dalam hati. Saya protes sama Tuhan, tapi saya nggak salah Tuhan. Saya kan tetap ibadah. Walaupun sebenarnya di dalam sekali saya tahu, saya mulai membuatkan Tuhan. Jangan pernah lakukan hal itu saudara. Karena hasilnya udah ketahuan. Saya pernah alamin itu. Ya. Saya sudah bagikan ke saudara, silakan saudara telaah soal pekerjaan, soal hidup saudara, mana nomor 1. Saudara jangan marah sama saya cuma bagikan pengalaman saya, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh yang namanya kejahatan. Kejahatan yang dikatakan cinta uang, karena memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Itu saya alami itu. Menyimpang dari iman dan menyiksa diri dalam berbagai-bagai duka. Kelihatannya enak, saat itu saya terima uang banyak.
tapi ujung-ujungnya sama seperti yang benih yang ditaruh, dia bertumbuh sebentar, nggak lama mati. Kita semua kan kepengen yang namanya apa? Yang namanya bertumbuh di tanah yang baik. Kita lihat ayat 23. Ayat 23. Karena Matius yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau di tangan Tuhan, ya, firman itu bisa jadi apa hasilnya? Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kenapa bisa ada beda-beda? Pasti semua saudara saya pengen yang 100 kali lipat. Orang rata-rata serakah, saudara. Ngerti nggak ngerti ya, iman itu untuk apa nantinya, firman itu untuk apa di dalam dirinya, mau dibagi apa enggak. Kalau ada yang 100, 60, 30 pasti mau yang 100. Bener? Bener. Ya, bener itu. Pasti maunya 100. Kenapa bisa beda-beda? Prosesnya beda. Saya dari dulu ya kepengen banget yang namanya lurus. Pengen loh, tapi gak pernah lurus gitu ya. Karena saya gak mau jalanin proses. Lagi masa sebelum lebaran, waktu puasa, kita cek berempat, ya. Kita cek ke Siloam, itu cek jantung, EKG, apa lagi ya? Cek gula, ya, pakai tes darah, gitu ya. Tes darah. Awal mulanya saya, nah itu kembali kebaikan Tuhan. Awal mulanya saya mau ngetes anak saya si Sharon, irama jantungnya nggak beraturan, kadang gitu ya, kayak retak, kadang-kadang lambat. Saya bilang, Tuhan ya anak saya kenapa ya Tuhan ya? Mau tes di mana gitu? Saya tanya-tanya ke Wendy kalau mau tes, segala sesuatu, sampai alatnya dibawa pulang ke rumah gitu, tempel-tempel gitu ya, kayak film-film gitu. Nah, akhirnya saya bilang kemana ya Tuhan ya? Ini, Tuhan bilang ya, itu saya bilang, kadang kita mau uang aja ya Tuhan, tenang aja. Masa bisa ada rumah sakit buka baru nawarin gratis? Ya udah, saya kan senang sama yang gratis, gitu ya. Minyaknya pengen ngecek satu, 4-4 yang ngecek saudara. Ya, walaupun yang jantungnya sehat, orang saya bilang Eva, kalau gue sebenarnya sehat, orang gue dikagetin aja nggak kaget, gitu ya. Nggak tahu ada jantungnya apa enggak, gitu. Dikagetin aja saya kaget, gitu. Nggak pernah takut, istilahnya. Waktu SMA, misalkan ada julid malam, saya selalu bagiannya di kuburan, gitu ya. Dijagain kuburan buat nakut-nakutin orang. Akhirnya saya ketawa-ketawa melulu di situ, saudara. Nyendernya dekat batu nisan, saya bilang. Tetapi saya bilang jangan kenapa tuh, saya bilang ininya. Jangan-jangan yang di dalam cuma ketawa segini-seginian gitu ya. Nah, saya nggak pernah kaget, nggak pernah apa, tapi karena gratis gitu ya, karena gratis tempelan di alat gitu ya, di tes, terus ada tes gula, tes apa. Akhirnya setelah itu semuanya konsultasi. Begitu konsultasi, dokter bukannya bilang jantungnya kenapa-napa, apa semua saya sehat, kolesterol bagus, trigliserid bagus, bingung kan orang segendut ini ya, bagus semua. Nah, cuma dibilang, dokter begitu bilang, tapi bapak beratnya udah mulai overweight, udah B1. Aduh, aman. Dokter itu bingung kenapa? B1 ya dok. Untung nggak B2. B2 babi dok. Saya bilang, dokter bilang ini orang ya. Ya, begitu dibilang Eva juga bilang, saya udah B1. Iya nggak apa-apa, aman. Belum B2. B2 mau dipotong saya bilang. B2 ya. Apalagi kalau udah B2, stres tuh. Dari B2 apalagi lanjutnya gabungan kecamatan. Saudara mau jadi gabungan kecamatan gitu istilahnya buat jagain apa kecamatan. Ya betul-betul banget. Nah, saya terkadang bingung ya. Saya bilang ini ya B1, B2, saya nggak berani tanya tapi kalau B2 itu timbangannya berapa? Karena pasti dokter udah bilang jaga-jaga makanan ya. Jangan sampai ini. Tapi selalu ya, gimana saya mau mau diet? Saya nggak bisa tahan sama prosesnya, saudara. Kemarin baru pulang retret, ya. Saya masih nyetir, belum nyampe rumah, udah ngajakin makan. Ya, belum nyampe rumah
loh, barang-barang masih di belakang. Telepon udah bunyi, udah ada yang nyariin. Ngajak makan. Begitu hari itu hari Jumat malam. Hari Sabtu pagi, sebelum Sabtu, hari Jumat malam, udah masuk WA. Pagi kita ke Muara Karang yuk. Ngajak makan lagi. Ya, datanglah ke Muara Karang. Ramenya bukan main loh. Sebelah bilang rame banget ya, menunya mahal-mahal. Iya, saya bilang ini daerahnya beda. Saya bilang saya pertama datang masuk, saya ngopi. Begitu ngopi, udah ngopi, lihat roti, kepengen. Ambil roti, makan roti nggak kenyang, gitu ya. Pesen kue tiaw Medan. Udah makan kue tiaw Medan, udah selesai, mau pulang, beli lagi bihun ikan. Bakal sore. Begitu udah jalan ke parkiran, baru mau jalan ke parkiran, orang-orang mah yang lain ngomongin jalan ke parkiran, kita berdua mampir lagi ke tukang jamu Medan, makan lagi. Itu makan dulu loh, saudara. Ya. Saya bilang gimana bisa kurus? Makan terus, nggak bisa tahan makan. Begitu pulang, baru istirahat, ya. Begitu baru istirahat, pulang sore, nggak tahu ini udah ada lagi yang ngajakin makan, kita kasih interview. Terpaksa saya tolak. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bukan nolak berkat Tuhan. Sangat sulit. Saudara bisa nggak lewatin proses itu? Terkadang sih kepengen loh. Kalau fitness gitu ya, kalau fitness orang pakai bajunya ketat-ketat. Kalau dihitung gitu ya, kayak roti keset. Kalau saya bilang orang yang buatan six pack itu kayak roti keset. Roti kasur 6 gitu, kesek. Saya nggak pernah pakai baju ketat-ketat, malu saudara gitu ya. Nyadar. Makanya kalau berenang aja, kalau berenang orang-orang kan kelihatan gitu ya. Kalau yang cowok, kalau cewek juga sama ya. Yang cewek jangan senyum-senyum aja. Bayangin ya, kalau kalian ngelihat cewek-cewek yang badannya kayak gitar Spanyol gitu ya. Kelihatannya waktu kapan? Waktu naik tangga. Waktu dari dalam kolam lagi naik tangga. Wah, kelihatan tuh yang cowok badannya six pack gitu ya, kurus. Kalau kayak saya gitu ya, kalau kayak kita Pak Yanto, kalau saya tuh jempol ya, mau naik lagi langsung jalan ya, nggak pakai lama-lama gitu ya. Apa yang mau dipamerin gitu ya, samcan goreng gitu istilahnya. Itu kan nggak bisa pamer-pamer tuh. Kalau badan six pack Pak Yanto, kita bisa mejeng-mejeng Pak Yanto ya. Bapak-bapak aja setelah tarik-tarik benang bisa mejeng-mejeng foto-foto selfie gitu ya. Kalau kita kan enggak. Masanya kita mau tarik benang juga Pak Yanto? Nggak bisa, perut nggak bisa ditarik gitu istilahnya. Karena perut harus ikuti proses. Kita harus diet. Kalau saya perhatiin waktu saya fitness, orang yang badannya bagus-bagus saya nanya, mereka nggak makan malam, kalau nggak makan malam gitu ya. Ada yang makannya kalau malam makan paya, paya. Itu paya itu ya saya bilang pipis aja hilang ya. Saya bilang bubur aja gua kenyang, apalagi paya. Ini prosesnya berat banget sampai sekarang ya. Kayak Alkitab, Tuhan akan mengangkatmu naik, nggak pernah turun. Timbangan nggak pernah turun loh saudara. Walaupun naiknya setengah kilo, tapi naik dengan pasti. Saya bilang gimana cara turunnya ya? Saya mau bagi-bagi ke anak-anak gitu, nggak bisa. Anak-anak saya kan kurus-kurus, saya bagilah setengah kilo sehari gitu ya. Bagi Eva juga mental lagi balik lagi. Sama aja gitu ya. Nggak bisa, kita dua-dua nggak pernah berhasil. Seringkali ngelayanin di youth, lagi khotbah, masuk aja WA, ngajak ngopi, ngajak makan. Tadi saya bilang konsentrasi buyar loh. Ngebayangin kopi sama makanan jadinya. Ya saya bilang Eva, ntar malam lu lihat nih, masuk lagi nih ajakan nih, karena kemarin kita tolak. Yang lucunya orang kalau ditolak dia gigih banget loh, gitu ya, gigih banget ngajakin saya. Iya, godaan. Dan saya kan nggak tahan sama godaan. Kalau godaan setan saya bisa thinking. Kalau makanan, tunggu dulu, mau makannya di mana? Ya dulu gitu ya. Kalau makanannya enak, ya ntar saya jam sekian datang. Udah makan enak gratis, siapa yang nggak mau? Coba angkat tangannya. Ayo, saya tanya. Makan enak terus gratis, siapa yang nggak mau? Nah, saudara sama saya nggak akan godaan. Cuman katanya sebang nabi nggak ada kesempatan.
Ya, saya kesempatannya banyak, tapi imannya kurang. Kalau orang ada yang imannya kuat, kesempatannya nggak ada. Begitu juga dengan firman Tuhan. Proses segala sesuatunya. Hidup ini adalah proses. Ketika kita jalanin itu semua, ada yang dapat 100 kali lipat, ada yang dapat 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Semuanya dikembalikan kepada kita semua. Yang mana yang kita mau terima? Mau jadi seperti apa kita yang menentukan. Tuhan itu punya free will buat saudara dan saya. Dia kasih kita kebebasan. Amin. Yuk kita butuhkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang punya imannya itu berbuah Tuhan. Berbuah 100 kali ganda ya Tuhan, 100 kali lipat. Sehingga kami itu bisa jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Di dalam hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan tipu muslihat. Biar Roh Kudus selalu pimpin setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh menang melawan itu semua ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau di pihak kami ya Tuhan, siapa lawan kami? Gak ada satu pun yang bisa. Tapi ada satu free will yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Apakah kami mau lewati proses itu atau tidak ya Tuhan? Proses itu sungguh tidak menyenangkan. Walaupun kami tahu ujungnya adalah baik ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin setiap hidup kami. Biar kami bisa menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati sama-sama kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Rika. Kita
setiap persembahan kita. Karena sedang Tuhan bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi ada pengumuman Pak Lu? Sabtu ini ada penataran baptis jam 5 sore. Oh, Sabtu tanggal 15 atau tanggal 16? hari Sabtu ada penataran baptisan jam 5 sore ya Pak. Baik, saya akan sedang coba bangkit berdiri. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tahu merasakan Tuhan kehangatan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau melingkupi kami Tuhan, menaungi kami Tuhan, sehingga kami sampai dengan hari ini tidak kekurangan apapun daripada-Mu ya Tuhan. Dan kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh luput dari virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak-Mu yang sepulang dari retret, mereka tetap sehat tubuhnya Tuhan, panjang umur Tuhan, dan kasih Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk hari-hari mendatang Tuhan, Kau berkati hari-hari kami dengan hari-hari yang penuh menyenangkan Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami, sehingga tidak ada yang kekurangan Tuhan. Berikan semuanya tubuh yang sehat Tuhan, dan Tuhan jauhkan dari segala malapetaka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Kiranya yang jauh dari dekat Tuhan lindungi. Kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat surgawi menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyeri Engkau dan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.